Nah, ini tuh kompresor bekas copotan, beli dari toko gitu ya, dari pedagang. Cuman ini kondisinya bautnya pada patah. Ini baut di sini kan ada 4 nih pengunci, pada patah semua. Nah, terus di belakang ini juga patah di dalam, ketinggalan. Jadi harus kita buka ya, harus kita bongkar supaya bisa melepas sisa patahan bautnya itu, biar nanti diperbaiki supaya bisa dipakai lagi. Dan sebelum itu kalau dicek kondisinya, ini centerpiece-nya masih lumayan bagus, pulinya juga masih lumayan, enggak bearingnya gitu ya, bearingnya enggak berisik ya. Cuman itu kompresinya kita belum tahu ya, karena ini enggak rapat, jadi dites kompresi itu enggak akan bisa. Jadi ini mau kita bongkar dulu ya. Pertama saya mau melepas centerpiece-nya dulu. Ini pakai kunci 13. Di sini tuh ada ringnya, terus di dalam juga ada ringnya. Nah ini. Nah, terus di sini tuh ada pin snap. Kita lepaskan dulu snap ring ya. Nah ini. Nah, ini ternyata magnetnya di dalam kocak ya, nggak ada, kayaknya ini nggak ada ininya. Mungkin pernah dibuka atau mungkin ininya patah. Nanti coba kita lihat ya. Kalau nggak dibuka kayak gini nggak bakal ketahuan ya. Jadi memang ketika membeli barang bekas itu kita harus teliti. Dan kenapa ini saya ambil, karena ada pertimbangan ya. Selain garansi ya, maksudnya si pedagangnya itu mengiyakan kalau misalnya ini nanti setelah kita dandanin ternyata kok hasilnya tetap nggak bagus, bisa dipulangin gitu ya. Jadi kita mau coba bawa pulang dulu, kita benerin. Kalau jadi ya kita lanjut pakai. Kalau hasil akhirnya nggak bagus, kita pulangin ke pedagangnya. Jadi sudah ada kesepakatan seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita buka dulu pulinya. Ini pulinya kayaknya macet apa ya. Agak keras. Nah ini kelihatannya masih layak. Nah ini longgar banget nih, tuh goyang ya, bunyi ya. Ini salah masang snap ring kayaknya, kebalik, mungkin pernah dibongkar, masangnya kebalik. Nah ya kan, bener, ini sisi sini harusnya di bawah. Nah ini sisi yang
rada tirus ke sana, ini harusnya yang di atas, makanya dia longgar kocak begini tadi ya. Ini kita lepaskan dulu, mudah-mudahan ini sih aman ya, enggak, ini masih ada gelepotan oli, mudah-mudahan aman, enggak mati ya sepulnya. Ini kita buka dulu. Nah, terus ini ada satu baut, kita lepaskan dulu. Nah, ini kan udah renggang ya, coba kita langsung congkel aja pelan-pelan ya. Nah, yang jadi PR itu sebenarnya mencabut patahan bautnya itu. Nah, ini kondisinya ya, macet dia. Wah, ininya udah kemakan nih, ininya udah kegerus. Nah tuh patah. Ini tuh ringnya ya, ibaratnya kalau di piston itu ring pistonnya ini tadi udah kegerus ya, karena bautnya patah, posisinya miring, dipaksa muter. Nah, itu yang jadi masalah. Kita tandain dulu nih titik-titiknya biar nanti nggak kebalik. Ini yang ada garisnya kayak bulan di sebelah bawah, begitu juga ini nih, ini ada cekungan, ini juga posisinya lurus di sebelah bawah ke sini ya, sesuai titik. Nah, baru kalau itu sudah pasti, baru kita angkat. Nah, ini dalemannya tuh, waduh, itu pelornya jatuh semua ya. Nah, ini tuh ada bearingnya. Bearing ini itu ada dua ya, di sini satu. Nah, ini renggang nih. Oh enggak, ini memang begini. Yang masalah ini tadi, ini ngangkat. Nah, itu renggang. Ini ya renggang. Ini ada yang aus lagi enggak? Kita keluarkan dulu ini ringnya ya. Sebentar. Ini silnya kita keluarin dulu. Ini ada sil karet ya. Mudah-mudahan silnya bisa dipakai lagi. Kalau nggak bisa ya harus ganti. Wah, ini silnya udah kegencet kayaknya. Nanti kita bersihin bisa dipakai lagi apa enggak. Terus ini biar nggak mengganggu, ini ringnya kita keluarin dulu ya, biar nggak ketekuk-tekuk juga, nanti malah rusak. Nah, terus sekarang kita keluarin ininya dulu supaya bisa ngeluarin asnya nih. Ini renggang, jadi ini posisinya udah kepentok gitu ya, miring, jadi miring. Di sini masih rapet. Ini kita keluarin dulu, nanti kita coba kita akalin, kita senter. Ngapain Mas? Ngapain? Benerin kompresor. Nah ibu kompresor apaan tuh gede? Ambilin palu mah, martel. Kuwi nang ngisor sing abang. AC. Set. Kuwi nang ngisor. Lagi sibuk nggak?
Iki beresin iki apa sih? Itu memasang lampu. Lampu apa? Itu tembok Sing kayak apa? putih ya. Terus sih. Bentuknya bulat. Oh, sing kayak mini proji. Oh. Iya. Santai mbok. Santai. Santai. Bojomu wis beli ya? Bojone wis Apa belinya kapan? tanggal 21 kan. Yang kok nang omah pirang dina? Iya. Nang omah Ini. tolong dinatok paling. Ini kan ada kayak tirus-tirus gitu ya. Nah, di sini rata. Ini bagian bawah. Terus di sini juga ada ringnya. Nah, baru setelah itu kita bisa mengeluarkan asnya. Nah, kita lihat juga seal shaftnya ini kira-kira nanti masih bisa dipakai apa enggak. Takutnya bocor ya. Ini seal shaftnya. Terus ini bearing palanya. Nah, di sini juga ada bearing. Ini bearing ini dengan yang ini ukurannya sama. Nah, yang bikin berisik itu sebenarnya bearing ini nih. Kalau bearing ini jarang ya, jarang kasus bikin berisik. Yang lebih dominan bikin berisik itu bearing yang di dalam ini. Dua. Di sini satu, di sana satu. Ini nanti kita bersihin. Ini nang kantong mau pesen gelas. Nah, yang Tolong menepatinya enggak menon itu. ini juga kita teliti juga ini asnya aus apa enggak. Kalau ini sih residu gesekan dari seal shaft ya. Biasanya ini di sini juga ada keausan, ini mulai aus tapi belum parah. Di sini juga udah terlihat mulai aus ini, mengkilat ya. Tapi belum parah. Nah, terus kocakannya. Ini kan ada speleng ya. Jadi enggak sepan. Ada speleng tapi sedikit. Ini kalau spelengnya kebanyakan itu juga masalah. Ini masih kategori normal. Nah, terus kita lepas yang ini, keongan ini. Ini nanti nggak tahu ini nanti soalnya yang di sini kena juga nih. Ini udah geser nih. Ini kan harusnya mentok ya ini. Ini ada celah. Ini harusnya mentok ke sana karena kedorong. Makanya ini kegencet tuh. Kita lepas aja ya. Nah, ini namanya ring kompresi. Ring kompresi kalau di piston mesin itu ya ring pistonnya lah gitu. Tapi ini bahannya plastik ABS ya. Tahan panas, tahan gesekan. Di sini juga sama ada. Mudah-mudahan sih ini masih bisa, mudah-mudahan. Masih bagus itu. Ini olinya dituang kemana dulu ini ya? Tuh ini udah tumpah. Olinya tuang ke sini aja. Biar nggak pececeran. Ini ya kompresor ini ya. Itu preon. Ini baut patah nih satu. Ini bekas patahan apa lagi nih tuh. Ini baut patah satu. Oh, ini patahan ini nih. Nah, kayak gini nih. Nah, itu kayak gitu. Rompal dia, rompal. Ini baut patah satu. Nah, terus yang di belakang sini ini yang lebih susah. Bongkarnya gampang, nanti masangnya yang susah karena ada sealnya. Ini kita lepaskan dulu bautnya. Di sini di bautnya juga ada karet sealnya. Ini kadang-kadang ketinggalan karet sealnya. Nah, ini juga ada semua, total ada 4 baut. Nah, ini kita keluarin dulu. Waduh, banjir olinya. Bening kayak oli itu. Kayak oli apa? Mobil. Olinya ini olinya masih kuning.
Masangnya gampang, masangnya susah. Mm-mm. Emang iya kadang-kadang gitu, mau gampang banget masangnya ribet. Masangnya yang ribet. Itu dimasukin YouTube. Jatuh dia kan. Nah tuh, nah ini masalahnya nih, ini patah nih ya, terlihat ya kenapa bautnya patah. Jadi yang patah itu dari sininya. Ini bukan karena dipukul tadi ya, patahnya bukan karena dipukul, memang dari sebelumnya dia udah patah. Kenapa bautnya itu bisa patah ya, karena ininya pecah. Kalau ininya nggak pecah, baut itu nggak mungkin keluar, nggak mungkin lepas gitu ya, nggak mungkin hilang. Itu yang jadi masalah ini. Tuh, harus diganti yang baru. Ini kalau patah begini ya susah sih, mengandalkan kedua baut ini nggak akan mungkin sanggup itu. Berarti itu las ya butuhnya. Dilas nggak kuat. Ganti yang baru. Mm-mm. Semua itu set ganti baru itu. Dilas nggak kuat. Mahal itu ya. Kalau ganti yang baru. Ini susah ini buat diakalin. Harus ganti yang baru itu nggak bisa diakalin. Kalau untuk patah dari tutukan ininya. Iya, ini yang Kecuali ketinggalan. Kalau dia nggak patah dari tutukan ini bisa diakalin. Ini baut yang ketinggalan. Jadi, nah ini ada sealnya juga nih. Nah, Iya, kait. Ini makanya kayak kompresor gitu kayak. ini masukinnya susah karena ada sealnya nanti ya. Nanti kalau masangnya susah memang karena ada sealnya. Nah ini juga bekasnya kegores nih, ya kan? Ini bekasnya kegores karena patah. Di depan juga patah, airnya miring, kepaksa diputer, ini jadinya kegores. Makanya nah ini ringnya juga ikut kedorong. Nah imbasnya tutup ini kedorong keluar, makanya baut ini bisa nyampe patah. Itu urut-urutannya ya gitu. Ini kalau ada kanibal ini bisa dicariin yang mangkok bawah, selagi ininya masih bagus ya, ininya masih bagus, bisa itu di kanibal. Kalau masalah baut ini bisa nanti kita akalin, bawa ke tukang bubut bisa dia. Cuman yang masalah ini patah ini susah ini sih. Itu buat tukang bubut bisa. Nggak kuat ini, babet dilas pasti patah. Iya. Nggak kuat dilas. Gitu kompresor. Dok, tolong pencet dok tengah.